Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, khususnya warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim, para mahasiswa di dalam dan di luar negeri, dan seluruh masyarakat, hari ini kita akan dialog, diskusi, dan mohon nasihat dari Kiai Hasan Mutawakkil Allah. Beliau adalah Ketua MUI Jawa Timur yang barusan terpilih. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, karena ulama sekarang ini amat sangat penting, dibutuhkan perannya di masyarakat, terutama di era modern ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Prof gimana, sehat? Alhamdulillah. Kami dulu menjadi Ketua LP Ma'arif diangkat oleh beliau karena beliau adalah Ketua PWNO Jawa Timur. Tasik angkat kula Kiai. Ini gambaran tawaduknya seorang profesor yang sudah mapan seperti itu. Ini profesor santri ya begini nih. Matur nuwun sangat Yai. Sami-sami Prof. Yai, ini UIN Maulana Malik Ibrahim itu kan punya semangat Yai. Sejak dulu ingin menjadikan para mahasiswa itu intelektual yang ulama yang intelektual Kiai. Selama ini yang saya tahu justru ulama itu dihasilkan dari pesantren Kiai. Kiai pengasuh pesantren sekaligus Ketua MUI Jawa Timur Kiai. Sesungguhnya kalau kita baca hadis misalnya, al hadis au kamakol al ulama warasatul anbiya. Sehingga ulama ini perannya penting. Sesungguhnya ulama itu apa Kiai? Begini Prof ya, sebelumnya yang saya ketahui bahwa Universitas Maulana Malik Ibrahim ini salah satu universitas Islam terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Sukses menggabungkan model pendidikan perguruan tinggi dan pesantren. Dan saya juga sangat-sangat memberikan apresiasi langkah UIN Maliki ini, Maulana Malik Ibrahim ini, untuk mencetak sivitas akademika yang bisa menjadi anak-anak bangsa yang berpredikat ulama, intelek dan profesional, atau dan kaum intelek profesional yang ulama. Arah ke sana ini bersama dengan doa para kiai kita panjatkan untuk UIN Maulana Malik Ibrahim. Mudah-mudahan panjenengan sabar dalam mengemban amanah ini. Yang kedua, tentunya kami juga komunitas masyarakat pesantren sangat sudah banyak tahu bagaimana UIN Maliki ini sekarang berupaya agar supaya para sivitas akademika itu punya interest, kemauan untuk menghafal Al-Quran. Ini tentunya menuju world class university, luar biasa. Dan saya juga mendengar bahwa sekarang makin berkembang bahwa banyak mahasiswa UIN Maliki yang datang dari berbagai negara. Yang pernah saya baca, kalau tidak salah sekitar ada 16 negara Prof. Ada 42 negara. Luar biasa. Jumlah yang sekarang yang dari luar itu 499. Negaranya 42 gitu. 42. Apa atau yang 16 ini perkembangannya mungkin ya? Mungkin Alhamdulillah. Yang jelas sudah mendapat kepercayaan lah dari dunia akademisi. Ini merupakan kebanggaan bagi kita komunitas pesantren khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Nah, dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu contoh walaupun tidak
begitu wah gitu ya kepada pemerintah pusat agar supaya kader-kader NU ini diberi kesempatan lah untuk di birokrasi pusat. Sudah waktunya lebih digenjot lagi oleh Pak Jokowi lah, mumpung beliau yang jadi presiden gitu, Prof. Terus terkait dengan tadi, dengan kesuksesan UIN Maliki menggabungkan model pendidikan universitas dengan pesantren ini, memang kita harapkan nanti agar supaya para sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim ini akan muncul ke depan, ya tadi ulama-ulama yang intelek dan intelek profesional atau intelek profesional yang ulama. Mudah-mudahan mendapat maunah dari Allah untuk menuju ke sana. Yang jelas ini adalah tujuan yang sangat mulia, Prof. Itu, Prof. Kita jeda sebentar. Alhamdulillah Kiai berharap banyak terhadap UIN Maulana Malik Ibrahim yang memang dalam idealisme untuk membantu masyarakat agar sivitas akademika terutama mahasiswanya bisa meniru pesantren Kiai, menghasilkan para ulama, para kiai. Dan sekarang ini kita juga mengalami apa Kiai ya, sedih ya, beberapa kiai sepuh sudah meninggalkan kita seperti Mbah Mun dan kiai-kiai yang lain. Jadi harapan Kiai bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim tetap berperan untuk menghasilkan para ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Kita jeda sebentar. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada banyak yang Kiai sampaikan pada kami, Kiai. Monggo. Sudah cukup sebenarnya, tapi saya ingin mengulang apa yang disampaikan
Prof tadi, bahwa memang harapan kita semua seperti itu, bahkan bukan hanya komunitas pesantren tapi juga umat Islam dan bangsa Indonesia. Kita harapkan UIN Maliki ini menjadi center excellent dan juga center of Islamic University, bukan Center of Islamic Civilization atau kebudayaan, tamadun ya, tamadun atau kebudayaan, menjadi pusat budaya, pusat peradaban, civilization daripada Center of Islamic Civilization. Nah, itu yang kita harapkan ke depan, sekaligus mengimplementasikan, membumikan, mengembangkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat kepada penduduk alam semesta. Alhamdulillah, itu harapan kami dan saya yakin itu bisa kok. Apalagi seperti Prof yang begitu tulus dan gigih, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita semua gitu. Amin, amin. Kiai, perlu saya sampaikan bahwa kami di sana ini punya 7 fakultas, Kiai. Fakultas kedokteran itu ada prodi pendidikan dokter, kemudian farmasi, profesi dokter, dan insya Allah profesi apoteker. Ini terutama yang farmasi, Kiai, itu mahasiswanya sebagian besar, sebagian ya itu dari luar negeri, Kiai, dari Cina, dari Rusia, dari Libya, Sudan gitu. Sehingga ini menjadi jendela bagi Indonesia untuk menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia pun tempat studi lanjut bagi bangsa-bangsa lain, Kiai. Iya, betul. Jadi ada lagi, Kiai, yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan moderasi, toleransi itu, seperti yang diajarkan oleh NU, Kiai. Tawazun, tawasud, ta'adul itu ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah. Ya, kita harapkanlah para sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim ini nanti para jebolannya memihak ke Islam moderat, Islam moderat, dan mampu berupaya bersama dengan tokoh-tokoh agama yang lain untuk menghentikan paham-paham yang mempertentangkan antara agama dengan negara. Ini sangat-sangat penting sekali untuk kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita tidak bisa menutupi bagaimana akibat dari transformasi budaya dari luar ke dalam, bahkan yang dalam ikut-ikutan keluar, dan itu kadang ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Disinilah peran yang cukup signifikan bagi UIN Maliki sebagai tempat kaderisasi sumber generasi muda Islam, generasi muda emas Islam untuk bangsa Indonesia ke depan. Oleh karenanya kita berdoalah semuanya, panjenengan yang ikhtiar sekaligus doa, kita cuman mampu berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk kemajuan Islam, untuk haibah Islam, untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat yang beragam, baik dalam maupun luar negeri. Itu, Prof. Kita jeda sebentar dan nanti kita lanjutkan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Kita lanjutkan diskusi kita dan dialog kita dengan Bapak Kiai. Pak Kiai, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini memang digalakkan untuk punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, dan Persia, dan lain-lain. Tetapi yang sekarang ini ada Ma'hadul Jami'ah Al-Ali, Kiai, yang mereka sebagian dari mahasiswa itu memang ingin memperdalam
kemampuan membaca kitab seperti di pesantren Kiai. Nah ini saya rencanakan, ini kaitannya dengan Kamus Merdeka dan Merdeka Belajar Kiai. Jadi nanti para mahasiswa itu bisa mengambil apa namanya pelajarannya di pesantren Kiai supaya bisa membaca kitab. Kalau di pesantren itu kan kata per kata Kiai ya. Ingat saya waktu di pesantren Tebireng dulu, mulai apa ini kedudukannya, i'robnya apa itu kan utawi iku lah. Iya. Saya ingat itu likai dirabun faidan majidati fakot moko dua. Nah ini satu tambah satu sama dengan dua. Tapi bukan dua istri, Bro. Boten mantun ya. Nggih potongan boten mantun. Nah ini saran-saran Kiai bagaimana? Jadi nanti justru mahasiswa itu belajar ke pesantren. Jujur saya memberikan apresiasi atas langkah UIN Maulana Malik Ibrahim dalam berupaya supaya para sivitas akademikannya punya keterampilan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini luar biasa. Apalagi kemudian mereka juga UIN Maliki juga sudah punya sebuah lembaga tinggi kalau menurut kami, Ma'had Ali yang memperdalam kajian ilmu agama, kemudian bagaimana mengakulturasikannya, bagaimana membumikan, menyampaikan dakwah-dakwahnya sesuai dengan kultur budaya bangsa ini. Itu luar biasa, Prof. Dan itu bisa menjadi pengembangan memang untuk para santri-santri yang ada di pesantren-pesantren ketika mereka ingin melanjutkan ke pendidikan tingkat tinggi. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren Ma'had Ali itu sudah ada, walaupun tidak secanggih mungkin ya, fisiknya tidak semegah dan semodern UIN Maliki, tetapi bahan bakunya di pesantren itu sudah ada. Nah ini kita harapkan nanti bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, terutama UIN Maliki. Kami memberikan apresiasi, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa itu memang salah satunya diperuntukkan untuk mereka yang ingin memperdalam agama, terutama yang akidahnya sesuai dengan mayoritas bangsa Indonesia, umat Islam bangsa Indonesia, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya saya memberikan respon luar biasa. Mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan dan lebih dilengkapi, baik fisik maupun sumber daya manusianya. Gitu, Prof. Bagus kalau gitu. Jadi ini ada konektivitas nanti untuk kaderisasi mereka yang memang bisa mempunyai kepiawaian dalam ilmu keagamaan, baik pemahaman maupun cara mendakwahkannya kepada masyarakat, apalagi di Indonesia di tengah-tengah keragaman masyarakat Indonesia. Ini sekaligus mendekatkan antara perguruan tinggi dengan pesantren Kiai ya. Sebenarnya sudah dekat, tapi sekarang lebih didekatkan lagi. Mudah-mudahan nanti misalnya bukan hanya UIN Maulana Malik Ibrahim, tapi mahasiswa UI, ITB, IPB itu nanti belajar di pesantren. Tapi lulusan pesantren juga banyak yang bisa belajar di ITB, IPB, terutama di UIN Maulana Malik Ibrahim Kiai. Itulah yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan UIN Maliki atau sudah dalam proses menuju ke Center Excellent. Kemudian Center of Islamic Civilization tadi, Civilization tadi, sehingga nanti UIN Maliki benar-benar menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Amin Kiai. Dan ini bukan milik saya Kiai, miliknya para Kiai juga. Milik bangsa. Milik bangsa Kiai. Baik, kita akan lanjutkan sekali lagi, kita jeda sebentar. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Di UIN Maulana Malik Ibrahim itu yang fakultas kedokteran Kiai, dokternya itu nanti juga
prakteknya itu di rumah sakit Saudi Arabia, Kiai. Karena memang distingsinya itu adalah dokter yang memang membantu masyarakat yang akan sedang dan selesai haji, Kiai. Nah, oleh karena itu mungkin nasihat-nasihat Kiai yang kita perlukan agar mahasiswa ini yang nanti praktek di Saudi itu bisa memahami tentang fikih haji, kemudian di lapangan terkait dengan pelaksanaan haji, dan mungkin juga bisa menyebarkan Islam rahmatan lil alamin sebagaimana Islam yang dipahami oleh NU itu kepada masyarakat dunia, Kiai. Pertama mungkin yang harus diberi pemahaman para intelektual kita ini sebelum mereka terjun ke lapangan tentang perbedaan antara nilai agama dan budaya lokal Saudi, agar supaya tidak terjadi image terhadap salah satunya. Kemudian yang kedua tentunya ya ini menyilam sambil mancing gitu ya. Jadi di samping menambah ilmu pengetahuan dan mensetelkan profesi, juga sekalian tentunya utamanya ibadah, sekalian ibadah haji dan maupun umroh. Nah, kita harapkan mudah-mudahan langkah UIN Maulana Malik Ibrahim ini mendapat ridho Allah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat maunah dari Allah. Semua aktivitas akademika dibalas lebih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim terima kasih. Sama-sama, Prof. Kiai. Sudah sudi datang ke kampung Mojo. Saya kangen, Kiai, sudah lama nggak ketemu. Saya pikir Kiai sudah lupa dengan saya. Oh iya, enggak, jangan kebalik nih. Yang lupa Prof ke saya. Tapi tidak apa-apa. Jauh di mata, dekat di hati. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab.